Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah microcontroller ini, saya akan menambahkan beberapa materi yang tidak ada di slide. Oke, saya akan perkenalkan dulu apa sih microcontroller. Mungkin sebelumnya sudah dibahas, tapi saya akan pastikan pengertian dari microcontroller itu secara sederhana. Gini, pengertian microcontroller secara sederhana adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Nah, ini itu sangat berguna sekali ketika kita mau membuat suatu alat atau produk yang notabene mau diautomasi gitu. Jadi awalnya manual, kita buat menjadi otomasi. Nah, ini peran penting dari microcontroller gitu. Oke, nanti kita bahas beberapa contoh dari produk-produk yang sebenarnya banyak sekali. Nah, microcontroller sendiri itu sifatnya bisa terprogram. Jadi program yang kita masukkan ke dalam sirkuitnya, integrasi sirkuit atau ke IC microcontrollernya itu kita bisa membuat logikanya sendiri. Inputnya seperti apa, outputnya seperti apa, itu kita bisa tentukan. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu nih yang namanya diagram blok dan struktur microcontroller. Nah, diagram blok itu sudah pasti atau sudah create ya dari pabrik si microcontroller ini, apa aja sih yang ada di dalam microcontrollernya tersebut gitu. Jadi ini kita bisa lihat dari datasheet IC microcontroller yang kita gunakan. Nah, datasheetnya itu kita bisa search di Google karena memang open source. Jadi kita dapat mengakses kapanpun gitu, dapat diakses atau dapat melihat datasheet yang kita gunakan IC-nya gitu. Itu udah banyak di Google, biasanya di datasheet.com itu sudah banyak sekali datasheet IC microcontroller. Oke. Nah, di dalam blok diagram ada struktur microcontroller yang hampir seluruhnya sama. Jadi IC microcontroller ini kan tidak hanya satu model, ada beberapa model. Nah, itu IC-nya strukturnya itu hampir sama. Sama 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 semua ya. Jadi tidak ada mungkin ada perbedaan di memori gitu kan yang lebih besar, di ROM-nya yang lebih besar, itu penyimpanan. Ataupun di paralel input output port-nya lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Itu aja sih yang beda-bedanya. Oke, kita bahas dari PCC ground. Nah, otomatis IC microcontroller itu membutuhkan yang namanya power. Nah, power positif di sini dinamakan VCC. Nah, power negatif dinamakan atau kita bisa lihat disematkan dengan ground gitu ya. Nah, di dalam IC microcontroller itu strukturnya ada ADC, analog digital converter, terus ada yang namanya timer atau counter, terus CPU, lalu ada interrupt control. Nah, ini sifatnya bisa input, bisa output ya, tanda panahnya sesuai. Terus special function block, oscillator circuit, lalu RAM, ROM, memori, terus parallel.io port. Nah, ini yang menjadikan sebuah microcontroller ini dapat kita program dengan sedemikian rupa, adanya isolator circuit. Isolator circuit ini membuat microcontroller ini kita bisa membaca di gelombang berapa aja, tergantung nanti ekstal yang kita pasang. Nah, ini dia sebenarnya IC microcontroller ini sudah mempunyai ekstal tersendiri. Namun di sini bisa kita tambahkan ekstal atau kristal eksternal. Nah, itu besarnya kita bisa lihat di database ya, ada beberapa IC berbeda. Maksimalnya misalkan kalau Atmega 16 itu 16 MHz
gitu ya. Itu maksimalnya kita tambahkan. Biasanya sih -2, -2, -2. Misalkan 16 megahertz dari 14 megahertz, 12 megahertz, terus 10 dan 8 megahertz. Seperti itu. Jadi, eee, nggak sembarangan juga gitu. Terus ada pendukungnya juga biasanya kapasitor polar ya. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, ini diagram, dari microcontroller yang kita bahas gitu ya. Ini Atmega 16 sendiri. Nah, kebetulan contoh bentuk microcontroller-nya ini yang sudah SMD ya. Jadi udah bentuknya kecil gitu ya, udah menyesuaikan dengan, keadaan saat ini. Terus, kalau misalkan nanti pada saat praktiknya kita masih menggunakan yang DIP atau, SIP. Nah, itu nggak jadi masalah ya, karena ketika kita menggunakan SMD berarti kita harus siap dengan, tools yang mendukung SMD. Modelnya kayak solder uap gitu kan, terus PCB-nya kita sudah mendukung PCB SMD gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya, masih banyak contoh yang lain dalam bentuk microcontroller ini. Oke, kita lanjut. Jadi implementasinya seperti apa? Nah, ini ada, gambaran sederhana. Jadi ketika kita mau mengimplementasikan sebuah, IC microcontroller, nah di sini saya kasih informasi sederhana. Jadi membuat perangkat manual menjadi automasi dengan tambahan beberapa sensor dan output sesuai kebutuhan, ya. Jadi, ketika kita mau mengimplementasikan IC ini, kita harus mengetahui berapa sensor yang kita butuhkan, sensor apa, dan outputnya apa, gitu. Nanti, ketika kita program dan masukkan ke dalam IC-nya, itu sudah masuk ke dalam logika kita, ketika kita masih menggunakan ketika kita menggunakan IC A, IC B, IC C, and IC D misalkan. Oh, IC A ini karakternya seperti ini, IC B karakternya seperti ini, IC-C karakternya seperti ini, ternyata dia punya input dan output-nya udah digital. Nah, itu memudahkan kita untuk memprogram, dibanding analog. Kita butuh yang namanya fitur. Ya tadi ADC, analog digital converter. Untungnya untuk, saat ini seluruh IC microcontroller sudah mendukung fitur ADC, analog digital converter. Jadi tidak perlu lagi kita membuat modul, konverternya gitu dari analog, jadi pakai modul lagi nanti hasilnya digital, enggak. Jadi di si IC microcontroller ini sudah, ada fitur untuk merubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, itu udah keren ya. Semakin ke sini semakin baik, semakin bagus, dan memori juga semakin besar-besar. Nah, ini adalah salah satu, hasil implementasi. Nah, ada yang namanya robot halang rintang. Nah, ini salah satunya ya. Ya, ada robot halang rintang yang model seperti ini itu ada land follower, ada lag follower, ada robot pemadam kebakaran. Ini modelnya hampir sama seperti ini, ya. Ada yang beroda, ada juga yang, berkaki. Nah, halang rintang itu ada yang beroda, ada yang berkaki. Ini tergantung kita mau membuat outputnya seperti apa dan kegunaannya dipergunakan di mana, ya. Kalau misalkan dipergunakan di halang rintangnya, misalkan ada perlombaan halang rintang yang, tidak membutuhkan, eee, jalur ekstrim, ya cukup menggunakan roda. Tapi ketika kita ada jalur ekstrim, nah itu boleh menggunakan, kaki implementasinya. Nah, ini untuk beroda ya. Nah, robot beroda. Terus selanjutnya hasil implementasi, nah ini penetas telur. Oke, kalau dulu mungkin, zamannya konvensional itu, kita tidak punya aturan baku ya. Jadi
Kita masukkan aja ayam sampai nanti ayamnya menetas baru kita keluarkan. Kalau di sini kita bisa menentukan atau bisa mentarget nih, misalkan 21 hari ayam itu dapat menetas, seperti itu. Terus kalau misalkan sudah menetas, alat ini akan, otomatis mengontrol suhu yang ada pada kotaknya, seperti itu. Nah, di dalam alat ini sendiri itu banyak fitur yang dipergunakan, mulai dari bagaimana dia bisa memutar telur yang akan ditetaskan, gitu. Jadi sistemnya itu tidak hanya memanaskan atau menghangatkan telur, tapi dia memutar biar, si telur ini rata hangatnya, gitu ya. Nah, itu alat memutarnya atau menggoyangkan telurnya di dalam itu diatur oleh microcontroller sendiri. Terus suhu di dalam ruangan si penetas ini itu diatur oleh microcontroller sendiri. Jadi microcontroller ini multitasking juga. Jadi tidak hanya satu, misalkan, ah, saya menggoyangkan aja, ngatur suhunya yang lain, enggak. Dia multitasking. Jadi suhunya kalau udah melebihi batas, dia atur ya, sedemikian rupa, ada exhaust untuk membuang kalau misalkan overheat, ya itu ada exhaust untuk membuang anginnya dulu. Nah, jika memang, dia kondisinya lagi kurang suhunya, maka lampu cadangan akan menyala untuk membantu menstabilkan suhu di dalam ruangan tersebut. Nah, itu adalah, implementasi di bidang peternakan ayam, oke. Nah, ini yang saat-saat pandemi ini sangat ngetren saya bilang ya. Karena apa? Kita bisa membuat juga nih alat sederhana seperti ini. Nih, ini jadi hand sanitizer yang, botolnya sudah ada sebetulnya. Ini sederhana sekali kita buat agar kita tidak menyentuh kepalanya. Jadi cukup mendekatkan tangan, secara otomatis hand sanitizer-nya nanti akan, Eee, ilustrasinya adalah, eee, kepencet sendiri ya. Jadi nanti, keluar sendirilah cairan sanitize sanitizer-nya ya. Nah, ini, sangat berguna pada saat pandemi seperti ini gitu ya. Jadi kita pun bisa membuat yang sederhana ya, dari bahan-bahan yang sederhana. Nah, ini nanti, notabene nanti mata kuliah ini diarahkan untuk membuat ide-ide yang, brilian di dalam, microcontroller atau dari implementasi dunia elektronika arus lemah ya, termasuk robotika gitu kan, terus alat-alat pendukung lainnya. Nah, itu nanti arahnya mudah-mudahan bisa ke sana. Walaupun dengan bahan-bahan yang sederhana, tetap kita masih bisa melakukan hal yang kreatif. Oke, ini salah satunya adalah, hand sanitizer otomatis tanpa menyentuh kepala botol ya, untuk saat ini itu sangat berguna sekali. Nah, oke, itu masih banyak contoh-contoh yang lain ya, itu hanya sebagian contoh aja, di mana, nantinya akan terbentuk suatu ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang dapat diciptakan, oke. Nah, beberapa, alat juga itu sangat bergantung kepada microcontroller saat ini. Nah, ketika kita memilih IC microcontroller itu dipastikan pilih yang, bisa optimalisasi, baik itu di dayanya atau konsumsi dayanya, ataupun memori ataupun RAM-nya gitu ya. Itu harus dipertimbangkan secara, eee, baik gitu. Jangan sampai ketika kita menggunakan IC microcontroller, ternyata konsumsi dayanya melebihi ekspektasi kita atau melebihi batas yang, ternyata lebih boros gitu ya. Itu nanti baterai akan cepat habis. Oke. Nah, ada buku microcontroller di sini. Nah, silahkan dipergunakan dengan baik ya. Ini dari Geraha Ilmu, saya sendiri beserta
partner ya, ada Pak Anggoro, ada Pak Ilham, silakan dicari di Geraha Ilmu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan hubungi saya ya. Nih saya Rian Septian Anwar, silahkan hubungi saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.